Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Iksan Awaludin mohon untuk memimpin doa sekaligus mengaktifkan kamera. Untuk mengawali kegiatan belajar pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Iksan. Untuk pertemuan kali ini kita akan menyaksikan sekaligus nanti saya minta tolong ditanggapi ya. Ada satu ya, sementara baru satu siswa ya yang mau mempresentasikan. Boleh nanti juga menambahi ya. Langsung saja Mas Dimas Prasetyo ya, waktu saya serahkan kurang lebih 10 menit ya Mas untuk demo hasil prakteknya ya. Terus sebisa mungkin seluruh siswa yang sudah bergabung yang ini ya, yang sudah dengan kelompoknya cukup bisa menggunakan satu perangkat saja. Nanti bisa bergilir ya untuk absennya. Silakan Mas Dimas, waktu saya berikan. Ya, masih habis. Mohon izin buat share screen dulu, Pak. Ya, layarnya sudah terlihat Mas. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dari kelompok 2. Nama anggota kelompok saya yang pertama Dimas Prasetyo, Asraf Hamdan Maulana, Agus Sutikno, Era Francisca, dan Driani. Di sini mohon izin buat mempresentasikan mengenai konfigurasi yang kemarin kan itu hanya mengizinkan satu exit. Langsung aja, yang pertama kita ke router, kita klik enter. Karena tadi saya udah mencoba untuk konfigurasinya, jadi untuk konfigurasi masih ada. Jadi saya menghapus terlebih dahulu untuk konfigurasinya. Mohon izin Pak baca nanti kalau misalkan butuh. Ya, siap. Untuk gambar topologi besarin bisa nggak Mas?
topologinya itu gambarnya dibesarin bisa nggak? Di layar saya kurang besar ini, kurang jelas tampilannya. Nah, itu diperbesar itu. Coba tombol Coba, plus ya, tombol plusnya itu diklik yang di toolbar itu. gini Pak, Nah, itu ya. Ya, diklik. Ya. Perbesar lagi, Mas. gini Pak. Perbesar lagi. Nah, lagi. Ya, cukup. Ya, silakan. Yang pertama ke router, terus kita masukkan perintah. Yang pertama itu kita keluar dulu, exit, terus klik enter, habis enter, kita masukkan perintah enable. Habis itu masukkan perintah configure terminal, terus klik enter. Setelah itu masukkan perintah interface atau int fa0 enter. Setelah itu no IP access group enter. Akses listnya sudah ditanamkan di Setelah itu exit. Oke, ditahan dulu Mas. Dari situ sampai situ dulu. Dijelaskan coba ke teman-teman. Oke, jadi ada untuk menghapus tadi kan saya udah ada konfigurasi mengenai firewall. Jadi untuk yang pertama saya menghapus dulu untuk hasil konfigurasinya dengan mengetikkan perintah no IP access group 1. No itu untuk menghapus, IP access untuk di grup 1. Oke, selanjutnya izin bertanya Pak Fajar, untuk menghapus itu perintahnya masih bingung Pak. Setelah perintah exit itu gimana Pak? Oke, saya bantu ya. Ya. Stop share screen dulu Mas. Ya, stop dulu. Nanti kita gantian ya share screen-nya. Di stop dulu. Nah, ya baik. Presensi sudah saya bagi ya. Presensi sudah saya bagi. Saya akan share. Ya, kita akan bahas tentang membuat access list ya. Nah, di modul sebenarnya sudah ada. Oke. Terlihat tampilan layar saya? Bisa dibaca nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, di modul itu ada di halaman sekitar 68 ya, ini ya. Oke, ini saya zoom out dulu ya. Nah, jadi mulai halaman sekitar 67 68 ini udah ada teorinya ya. Sekaligus sudah ada perintah-perintahnya. Nah, oke. Saya akan coba jelasin dulu ya. Nah, yang pertama, access list itu fungsinya access control list ya kepanjangannya ya. Access list itu fungsinya untuk mengizinkan atau memblokir layanan tertentu. Nah, contoh seperti ini ya, misal ini gambar ya, gambar. Ini ada topologi kayak gini. Nah, supaya mempermudah saya beri warna ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, misal ini supaya kamu paham ya. Misal gini aja. Ini ada 3 komplek ini. Satu ya, yang ini. Oke. Sebentar, nah, kayak gini mungkin nggak bisa oret-oret ya. Nah, saya pakai Paint dulu. Oke. Nah, oke ini ya. Oke, jadi gini ya. Nah, ya
Terlihat ya Mas Mbak semua? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, oke. Jadi misal gini ya, ini ada 3 komplek ya. Katakanlah ada 3 komplek yang dengan warna yang beda ya. Ini hijau ya, sama ya. Ini merah ya. Berarti 4 ya, 4 ya. 1, 2 ya, 3, terus 4 gini ya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat jalurnya ya, ini ada jaringan 1, terus yang ini jaringan 2, terus yang ini jaringan 3. Oke. Saya ulangi ya. Nah, oke. Mau kecepatan, tak ulangi. Jaringannya ada berapa? Saya tanya dulu, dijawab. Berapa jaringan dari topologi ini? 3. Oke, alamat jaringannya berapa? Oke. Untuk jaringan 1, alamat jaringannya berapa? 192.000 ya. Nah, jadi satunya jadi 0 ya. Nah, ini alamat jaringan. Nomor 1. Terus nomor 2, alamat jaringannya berapa? 192.0.3.1. Titik 0. Ya, /24 ya. /24. Oke. Iya. Yang 3 pun sama ya. Nah, di sini katakanlah ada istilah zona hijau sama zona merah ya. Kalau di pandemi COVID-19 itu zona hijau ya zona yang gimana? Aman. Aman. Oke, zona merah zona yang Berbahaya. berbahaya. Oke. Jadi yang merah itu maksudnya ada kemungkinan resiko gitu ya. Ya, risk gitu kan. Nah, kalau di jaringan katakanlah ya, yang kemungkinan beresiko itu yang merah-merah itu ada virus ya. Ini kita asumsikan seperti ini ya. Wah, ini ada virusnya ini. Nah, ada virusnya. Nah, nanti kalau komputer tersebut yang ada virusnya connect ke jaringan ya bisa menginfeksi perangkat-perangkat jaringan ya. Maka router menerapkan kebijakan dengan akses control list pada firewall-nya. Yang warnanya hijau ini boleh connect ini ya. Nah, berarti saya kasih angka 1 dan 2 ya gini ya. Nah, genap ya. Yang genap-genap ini aman lah gitu kan. Nah, terus yang ganjil-ganjil ya. Nah, ganjil ya 3. Terus ini katakanlah saya kasih angka 5 ini ya, misal ya. Nah, 5 ini yang ganjil-ganjil yang merah-merah itu tidak boleh connect ke jaringan luar, Pak, gitu kan. Jadi yang hijau itu boleh connect ke jaringan dalam. Jaringan dalam itu yang satu jaringan ya. Misalnya PC0 connect dengan PC1 ya. PC0 connect dengan PC2 ya. Jadi ini satu jaringan. Nah, tapi PC0 juga bisa connect ke jaringan luar. Ya, misal ke sini. Nah, ini kan udah beda jaringan ya. Ya. Nah, terus PC0 connect ke sini. Nah, gitu ya. Nah, ini udah beda jaringan. Nah, yang tidak boleh, yang merah itu ya, tak jelasin ya. Yang merah itu dia hanya boleh connect dengan satu jaringan. Jadi ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Nah, ketika PC dengan IP address 192.0.0.4 ini ya, connect ke sini. Nah, ini kan udah beda jaringan. Nah, ini di drop paketnya. Ya, atau keterangannya request timeout atau destination host unreachable gitu ya. Jadi dia nggak boleh keluar jaringan gitu kan. Nah, itu ya mekanisme tentang akses control list. Nah, kemudian anak-anakku, yang pertama kan setelah kita tahu kebijakannya, kita mau mengizinkan komputer mana, terus yang diblokir komputer mana saja. Nah, setelah kita tahu, kita buat kebijakan-kebijakan itu dengan akses control list ya. Jadi yang membuat kebijakan manusia, terus manusia yang membuat kebijakan itu mengkonfigurasi ke perangkat jaringan. Nah, manusia yang menerapkan kebijakan ke perangkat jaringan disebut sebagai network administrator. Ya, jadi kita nanti menerapkan ke router ini. Caranya gimana, Pak? Kita menggunakan akses control list dari angka 1 ya. Ya, angka 1 sampai dengan 99.
Nah, di modul sudah ada ini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita menggunakan standar di sini ya. Ya, ini ada keterangan standar access list ya. Nah, kalau standar itu angkanya 1 sampai 99. Selain itu disebut sebagai extended access list. Nah, ini di modul sudah ada ya. Teorinya tinggal dibaca lah intinya ya, tinggal dibaca. Nah, ini contoh ya. Nah, kalau extended access list itu dari 100 sampai 199. Ya, jadi modul yang sudah saya bagi itu tinggal dibaca saja ya, teorinya, prakteknya ada semua di situ. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat akses control list-nya dulu ya. Nah, caranya gimana, Pak? Cara bikinnya ya, cara bikin sama cara menghapusnya ya. Ini saya demokan. Oke, saya pilih yang router yang bawah ini ya, yang belum ada konfigurasinya. Oke. Tampilannya kelihatan apa enggak? Ini tak besarin. Oke, kelihatan? Kelihatan ya. Oke. Kira-kira saya harus nekan tombol apa ini? Tadi kan sempat lihat Mas Dimas ya. Saya nekan tombol apa ini? Mas Dimas bisa bantu saya? Nekan tombol apa Mas pertama? Enter dulu ya. Oke. Terus kalau kayak gini posisinya kita sebagai user ya. Nah, supaya kita bisa membuat access list berarti kita harus masuk sebagai super user ya. Nah, kita harus ketik perintah enable dulu. Nah, gini ya, enable itu masuk sebagai super user ya. Enter ya. Nah, udah. Kita ketikkan show access list ya. Nah, ini kosong ini. Belum ada access list atau routernya belum ada konfigurasi firewall-nya. Udah ya, kita buat. Caranya gimana, Pak? Ya, kita masuk ke menu config ya. Nah, configure terminal. Enter ya. Nah, setelah itu kita buat ya access list ya. Nah, di sini ada keterangannya ya kan. Kalau kita menggunakan angka 1 sampai 99 itu kita menggunakan standar access list. Ya, 100 sampai 199 itu kita menggunakan extended. Ya, bedanya di mana, Pak? Ya, bedanya kalau standar berarti kita hanya mengizinkan atau memblok suatu host ya. Kalau extended berarti pemeriksaannya lebih lanjut ya. Layanan apa yang akan diblokir ya. Jadi kalau kita menggunakan standar kita belum bertanya layanan apa yang diizinkan, layanan apa yang diblokir. Itu kita belum ya. Istilahnya kalau kamu sebagai satpam itu ada siswa yang menggunakan seragam dengan logo SMK Kutasari boleh masuk ke lingkungan sekolah. Itu kalau standar. Kalau extended itu seragamnya udah pas, tapi misalkan potongan rambutnya nggak rapi ya, gondrong gitu kan, disuruh pulang. Nah itu extended access list itu ya. Jadi dia nggak hanya ngecek secara fisiknya saja tampilannya, tapi sampai ke dalam. Ya, katakanlah dia bawa benda tajam apa enggak di tasnya gitu kan, dalam tasnya. Terus mungkin HP-nya itu ada semacam foto-foto yang vulgar apa enggak ya, misalkan itu. Nah, jadi kalau extended itu ngecek, meriksa sampai dengan paket atau layanan yang ada di traffic komunikasi tersebut. Nah, oke. Kita buat dulu ya access list. Misalkan saya menggunakan angka boleh 5, boleh 3 ya. Intinya 1 sampai 99. Misal saya pakai angka 5 ya, access list 5. Nah, terus diikuti dengan di sini ada keterangan Denny permit atau remark ya. Nah, kalau Denny berarti menolak gitu kan. Kalau permit berarti mengizinkan ya. Jadi katakanlah 5 ya, kita lihat di gambar ya. Kalau 5 itu ya misalkan ya, saya buat akses listnya 5. Ya, misalkan 5 yang pertama itu izinkan host 002. Izinkan host 003 gitu kan. Nah. Terus setelah itu blokir host 004. Blokir host 005 gitu ya, misal ya. Nah, ini. Nah, kita masukkan
semua kebijakan itu dengan akses list nomor 5. Nah, ini kan. Nah, kita buat ya. Nah, misal. Oke, akses list 5 yang pertama berarti izinkan ya, ini kan, permit ya. Nah, permit ya, host, ini kan. Nah, kita masukkan di sini, kita lihat IP address-nya. 192.00.192.002, gini kan. Nah, udah gini tok, enter ya. Terus akses list 5 ya, permit lagi ya, permit host mana Pak? 003 kita masukkan 192.003. Ini kan. Ya, terus selanjutnya apalagi Pak? Akses list 5 ya, Denny host ya, gini ya. Nah, 004 ya, 192.004 ya. Ulangi lagi ya, akses list 5 Denny host 192.005. 192.005. Nah, ini ya. Nah, kita baru membuat akses list dengan nomor 5 ya. Nah, kita bisa ngecek ya. Cara ngeceknya gimana, Pak? Keluar dulu ya, exit, terus show access list. Nah, gini kan. Nah, kita sudah membuat akses list dengan nomor 5 ini ya. Ini nomornya 5 ini. Ya. Di nomor 5 ini permit yang pertama itu izinkan host 192.002. Nah, kita cek ya di sini ya. Oh, udah betul ini. 002 itu diizinkan. 003 juga diizinkan ya. Terus 004 diblokir, 005 diblokir gitu kan. Nah, itu ya. Jadi kita sesuaikan dulu konfigurasi dengan kebijakan yang sudah ada di gambar jaringan kita. Langkah selanjutnya gimana, Pak? Langkah selanjutnya kita gunakan akses list ini dengan nomor 5, kita masukkan ke antarmuka FA00 nih ya. Nah, jadi kita sudah membuat akses list 5 ya tadi ya. Kita sudah membuat ACL 5 ya. Nah, udah kita buat ya ini ya. Nah, kita tanamkan ke FA00 ini. Oke, kita tanamkan ya. Nah, cara nanamkannya gimana, Pak? Ya, config terminal ya, interface FA kita lihat di sini ya, 00 ya. Nah, 0 ya. Nah, setelah itu kita masukkan perintah IP access group. Nah, ini ya. Nah, perintah ini sudah ada di modul ini. Ya, oke, ini perintahnya. Nah, ini. Ya, jadi pertama kan kita masuk ke config ya. Nah, terus kita masuk ke FA00. Udah kan? Terus kita masukkan perintah IP access group 1 ya. Misal ini ya. Kalau ini berarti bukan 1 ya, 5 ya. Karena kita tadi buatnya dengan angka 5 ya. Kita masukkan ya. IP access group 5 in. Nah, udah selesai kan? Nah, setelah itu ya, kita uji coba ya. Kita uji coba. Kita bisa verifikasi dulu ya. Ya. N. Ya, kita verifikasi show IP interface FA00. Oke. Di sini ya, tak ulangi ya, mbok kebantaran. Oke. Masuk ke global config ya. Global config itu yang router ini ya, router hashtag ya. Ketik perintah show IP interface FA00 gini kan. Di sini ada keterangannya inbound access list 5. Jadi antarmuka FA00 itu di dalamnya ada access list yang aktif yaitu access list 5 udah dipasang. Nah, jadi semua lalu lintas jaringan yang ada di jalur FA00 ini ya. Jadi jalur sini ya, berarti semua jalur yang sini akan disaring dengan akses list 5. Yang mana tadi kita sudah tahu ya. Izinkan yang hijau ini ya, blokir yang merah gitu kan. Nah, oke, kita coba ya. Nah, cara nyobanya gimana, Pak? Cara nyobanya pertama ya. Bisa nggak PC 0 connect ke PC 3 sini ya. Kita ping 192.032 ya. Oke. Kita pilih dulu ini ya, PC-nya ya. Nah, oke, ping 92.032 ya. Yang di ping yang sini. Oke.
Enter ya. Sebentar. Oke, kita ulangi. Oke. Oke, ini nggak bisa connect ya. Yang 3 ini coba kita ping ya. Ping 192.032 ya misalnya. Oke. Request timeout. Oke, nggak bisa connect semua ya. Nah, kita cek ya di sininya ya. Oke, show access list ya, gini ya. Nah, oke. Konfigurasinya udah bener ya. 10 permit host 192.002 ya. Yang 20 ya. Tapi ini nggak bisa connect semuanya ya. Nah, kalau nggak bisa connect semuanya berarti kita betulkan ya. Nah, tadi yang ditanyakan Mas Dimas, terus gimana Pak cara menghapusnya itu kan. Nah, cara menghapusnya pertama kita masuk ke antarmuka FA00-nya dulu. Yang ini ya. Nah, jadi configure terminal ya, interface FA00, terus ketik perintah no IP access group 5 in ini kan. Nah, ini udah dihapus ya. Nah, kita bisa cek ya. Kalau sudah dihapus, show IP interface FA00 ini ya. Inbound-nya di sini keterangannya kosong ya. Kalau tadi udah keisi 5, di sini keterangannya not set ya. Sekarang kita coba ping ya. Ini tanpa firewall ya. Coba 192.032 ya. Oke, jangan-jangan ini IP address-nya belum di setting ya. Coba ya, kita cek ya. 032, 031 ya. Oke. Kita lihat ya. 031. FA01 ya. Ini kebalik IP address-nya ya. Nah, ini masalahnya di sini. Oke, ini kebalik IP address-nya. Nah, ini kebalik ya, mohon maaf. Nah, topologinya kebalik. Sebentar. Ini FA001 sebentar. 01. Ya, ini kita coba manual ya. Nah. Oke. Oke, sebentar ya. Ada kesalahan teknis. Oke. Oke, jadi tadi kesalahannya itu salah masang kabel ya ini ya. Mohon maaf ya. Salah masang kabel. Jadi yang sini itu masuknya ke ETH0 ya ini ya. FA01-nya ke sini ya. Oke. Ini tanpa, saya ulangi ya, ini tanpa firewall ya. Firewallnya tadi udah dihapus. Oke, kita coba ping ya. Nah. Oke. Nah, reply ya. Ini tanpa firewall. Nah, ini juga tanpa firewall ya. Ping 192.032 ya. Ini ya. Connect semua ya. Nah, ini udah connect semua ya. Sekarang kita masukkan firewallnya ya. Access list 5 ya. Oke. Nah, kita sudah buat ya access listnya. Sudah kita buat. Terus kita tanamkan di FA00 ya. Oke. Configure terminal interface FA00.
0 gini ya. IP access group 5 in ini ya. Nah, oke, ini dengan firewall. Nah, sekarang PC 0 akan connect dengan PC 8 ini ya. Nah, 0 ini ngeping ke sini. Ya. Ini dengan firewall ya. Nah, yang hijau ini berarti bisa connect ya. Ping 192.032. Oke. Saya ulangi ya. Oke. Oke, kita cek di firewall-nya ya. So, access list. Oke, ini 002 apa bukan ini? Kita cek ya. Ah, ini. Jadi salah ya, ini IP address-nya 2 gini ya. Nah, oke. Kita ulangi ya, ping ya. Nah, repli ya. Oke, repli. Jadi PC sini bisa ke sini ya. Nah, oke. Terus kita tes ya yang sini ya. Ya, 003 ya. Kita cek dulu IP-nya ya. Ini, oh ya 003. Dia akan ngeping ke sini. Ini bisa connect nggak? Oke, klik ya. Ping 192.032. Oke, connect ya. Nah, sekarang kita tes ya yang ini. Yang merah bisa ke sini nggak? Oke. Nah, atau yang merah bisa ke merah nggak? Ini kan udah beda jaringan ya. Jadi kalau ke sini atau ke sini itu udah beda jaringan ya. Oke. Ini IP-nya 4 ya. Oke. 004. Oke, udah. Kita coba ya ping ya. Oke, keterangannya host unreachable ya, nggak bisa ya. Nah, ini nggak bisa ke sini ya. Bisa nggak ke sini ya? Karena satu jaringan bisa ya. Oke, kita cek ya. Dia ngeping ke 003 ya. 003. Ya, ini connect. Nah, jadi firewall itu hanya akan memblokir atau menyaring paket yang di luar jaringan. Jadi yang ini ke sini atau yang ini ke sini gitu kan. Kalau selama masih dalam satu jaringan di sini berarti masih bisa ya. Itu ya, itu tambahan dari saya ya. Jadi tak ulangi ya ini ya. Yang pertama ya. Jadi tadi saya tampilkan error-error supaya nanti kamu paham ya. Paham cara mencari letak kesalahan dan mendapatkan solusinya. Pertama IP-nya harus benar dulu. Ya, ini ya. Nomor 1, nyoba main firewall itu dikerjakan terakhir. Ini terakhir ya. Ini akhir ya. Ini akhir. Ya. Jadi pada saat kamu bikin jaringan kayak gini, pertama IP-nya harus benar dulu. Pak Guru tadi salah ya. Sengaja ya, tak bikin salah supaya nanti kamu, loh ini kok konfigurasinya udah bener firewall-nya tapi kok nggak jadi ya, malah nggak connect semua gitu kan. Jadi pertama setting IP-nya bener dulu ya. Yang ini tadi kan IP-nya 24 ya. Nah, harusnya 2 ya kan. Di label itu 2 gitu kan. Setelah dicek oh ternyata 24. Nih kan. Kemudian yang sini juga sama ya. Nah, ini juga cek IP ya. Nah, terus routernya tadi ya. Ya, routernya yang di sini harusnya di sini kan tadi di sini keterangannya ETH0 di sini tadi ya. Nah, yang di sini keterangannya FA01. Nah, harusnya FA01-nya itu dipakai di sini. Ya, ketuker ya. Nah, terus yang ETH0-nya itu dipakai di sini. Ya. Nah, jadi ketukar. Jadi router untuk ETH0 itu IP address-nya 192.31. Nah, ini miliknya ETH0. Ya, miliknya miliknya ETH0. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, di konfigurasi routernya. Nah, ini kamu bisa lihat di sini ya. Nah, 001 ya, 001 itu untuk yang sebelah kanan sini ya. Nah, yang sebelah sini. Ya. 001. Ya, ini ya. Terus yang ETH0131 ya, 31 untuk ini. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai nyambungin nyolokin kabelnya itu kebalik gitu kan.
Ini bukan teori ya, Mas Mbak semuanya. Ketika nanti kamu pegang mikrotik untuk ujian, yang satu buat jalur internet, yang satu buat jaringan lokal, itu kebalik, itu nggak bisa connect internet. Itu saya jamin itu. Itu ya, jangan sampai nyolokin kabel kebalik. Oke. Nah, setelah betul semua, jadi terminasi atau kabelnya udah bener gitu kan, IP address-nya sudah betul gitu kan, baru kamu konfigurasi firewall. Setelah betul terus dites ya, dites di ping kira-kira sesuai apa tidak. Itu ya. Itu overview-nya dari saya. Oke, Mas Dimas, silakan ada yang mau ditanyakan atau yang lain? Saya stop ya. Kemudian anak-anakku, saya ucapkan terima kasih ke Mas Dimas. Ini udah jam 10.38. Minggu depan saya akan coba 1 kali lagi. Nanti ada siswa yang coba presentasi ya. Ini untuk latihan Mas Mbak semua. Karena nanti tugasnya nanti saya rilis setelah bulan akhir Oktober. Ya, bulan akhir Oktober saya rilis ya. Tugasnya itu kamu bikin YouTube, bikin konten tentang materi firewall, praktek. Direkam, upload ke YouTube. Ya. Nah, itu tugasnya. Jadi kenapa nanti presentasi ini istilahnya untuk pemanasannya kamu semua ya. Buat pemanasan supaya nanti nggak gugup ketika ngobrol gitu kan. Itu saja ya mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Videonya silakan diputar. Nah, terus kemudian saya share 1 kali lagi ya. Modulnya sudah saya bagi ya ini ya. Silakan dibaca-baca ya. Dibaca-baca. Dan yang paling mudah memang yang namanya belajar seperti ini, praktek terus bareng dengan kelompoknya kamu. Ya, silakan bisa berkomunikasi dengan kelompok setempat. Terus untuk tugas minggu ini tidak ada tugas ya. Pertemuan berikutnya silakan bagi yang mau bagi yang mau Pak, saya mau nyoba presentasi Pak. Saya pengen demo. Praktek dari awal, nanti Pak Guru yang melihat dan mungkin Pak Guru yang bantuin. Ya, saya siap. Ya, karena nanti tugasnya itu yang bikin konten ya, bikin konten. Nah, kenapa kok saya arahkan untuk kamu buat konten agar nanti kamu terbiasa ya. Ada kepercayaan diri sekaligus nanti barangkali tidak menutup kemungkinan nanti anak-anak TKJ juga ada yang jadi YouTuber sukses ya. Ya, saya doakan semoga ada ya. Mungkin kiranya itu ya yang bisa saya sampaikan. Berhubung waktu sudah kurang lebih 30 menit lebih ya. Saya akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Silakan dicoba lagi. Untuk yang berikutnya saya akan tunjuk saja ya, Nun Sewu. Saya akan tunjuk saja untuk pertemuan hari Jumat. Saya tunjuk 3 orang siswa. Ya, yang pertama Mas Iksan, yang kedua Mas Ari Kurniawan, yang ketiga Mas Norman ya. Tiga itu silakan hari Jumat untuk presentasi ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Banyak kesalahan saya mohon maaf ya. Absen sudah saya bagi di chat ya. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.